Geger dunia balap. Ada satu nama rookie, Veda Ega Pratama, yang baru aja bikin semua orang melongo di Thailand. Performanya itu luar biasa. Tapi ini baru pemanasan. Ujian yang sebenarnya justru baru akan datang. Dengerin kutipan ini deh, ini bukan sekedar pujian biasa loh. Ini pengakuan. Pengakuan kalau Veda itu bukan anak baru yang cuma numpang lewat. Dia ini penantang serius yang bener-bener ngacak-ngacak formasi pembalap veteran. Dia datang sebagai ancaman, beneran. Oke, sekarang mari kita bedah bareng-bareng debut fenomenalnya di Thailand ini. Gimana sih ceritanya seorang rookie bisa tampil segila itu? Coba deh Anda lihat sendiri angkanya. Finish kelima di balapan pertamanya. Jadi pembalap Honda terbaik di lintasan, bahkan ngalahin tim sekelas Leopard Honda yang super pengalaman. Ini gila kan? Veda itu nggak cuma ikut balapan, dia mendominasi. Dia nantang langsung motor-motor KTM yang di atas kertas lebih kencang. Jelas, ini bukan hoki semata. Terus, apa dong rahasianya? Nah, ternyata suksesnya Veda di Thailand itu bukan kebetulan sama sekali. Ada beberapa faktor unik yang bikin sirkuit Buriram itu jadi panggung yang, ya, sempurna buat dia. Sirkuit Buriram itu bukan cuma sirkuit biasa buat Veda. Ini kandangnya dia. Bayangin aja, dia udah hafal setiap tikungan, setiap jengkal aspalnya. Itu ngasih dia keuntungan yang, wah, nggak ada tandingannya. Jadi, ada 3 hal utama nih. Pertama, dia kenal banget sama treknya. Kedua, dia udah biasa sama cuaca panas yang ekstrim. Dan yang paling penting nih, kemampuannya buat ngejaga RPM mesin tetap di puncak. Anda harus tahu, di motor 250cc, RPM turun dikit aja, itu bisa fatal. Dan Veda, dia ngeeksekusi ini dengan sempurna. 52 derajat Celcius. Coba bayangin panasnya aspal segitu. Itu kondisi yang brutal banget. Nyiksa pembalap, nyiksa mesin motor. Tapi, Veda yang emang udah akrab sama iklim tropis, dia malah jago di kondisi kayak gini. Oke, setelah menang besar di kandangnya sendiri, sekarang tantangan yang sesungguhnya baru dimulai. Kita pindah ke Brasil. Di sini, semua keuntungan yang dia punya di Thailand hilang, lenyap seketika. Ini bakal jadi ujian yang beda banget ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa Veda bisa ngulangin keajaiban Thailand di Brasil? Jawabannya, jujur, nggak sesimpel ya atau tidak. Kenapa? Karena ada banyak banget variabel baru yang masuk ke dalam permainan. Dan faktor penentu utamanya, ya ini, sirkuit Goiânia. Ini trek tua yang baru aja direnovasi. Artinya apa? Nol data, zero data. Gak ada satu orang pun, bahkan pembalap paling senior sekalipun, yang punya data di sini. Semuanya mulai dari nol besar. Biar kebayang seberapa besar tantangannya, kita coba bandingin deh kedua sirkuit ini. Sumpah, ini beda banget. Kayak langit dan bumi. Lihat deh perbandingannya. Goiânia tuh lebih pendek. Trek lurusnya juga lebih pendek. Ini artinya apa? Artinya, dinamika balapannya berubah total. Strategi yang dipakai di Thailand nggak bakal bisa dipakai di sini. Jadi, apa artinya ini buat Veda? Gini, senjata andalannya di Thailand itu kan, top speed motor Hondanya di trek lurus yang panjang banget itu. Nah, di Brasil, senjata itu jadi tumpul. Bisa dibilang keunggulannya jadi hampir nggak ada gunanya. Oke, sekarang coba kita rangkum ya. Jadi tantangan di Brasil ini bukan cuma soal sirkuit baru doang. Ini tuh kombinasi dari berbagai rintangan yang bener-bener bakal ngetes Veda sampai ke batas kemampuannya. Jadi ada 3 rintangan utama yang harus dia lewatin sekaligus. 1, dia harus belajar trek lebih cepat dari semua saingannya. 2, dia harus ngadepin aspal baru yang rakus ban, artinya ban cepat habis. 3, dia melawan pembalap-pembalap terbaik dunia yang jago banget adaptasi. Ini udah bukan balapan biasa lagi, ini ujian mental dan teknis di level tertinggi. Nah, ngomongin soal ban, ini mungkin dilema terbesarnya Veda. Aspal barunya itu agresif banget, bakal makan ban cepet banget, dan Veda, yang statusnya masih rookie, harus belajar soal manajemen ban yang super rumit ini di kondisi paling susah. Bayangin, ini masalah yang bikin para veteran aja pusing 7 keliling. Tapi jangan salah, Veda ini punya kekuatan supernya sendiri. Dia itu dikenal bisa adaptasi dengan sangat cepat. Mentalnya juga kuat banget, kayak baja. Dan yang paling krusial, kontrol gasnya itu presisi luar biasa. Dia punya rasa yang sensitif banget sama motor, jadi dia bisa ngerasain sisa cengkeraman ban. Ini aset yang luar biasa penting di trek kayak gini. Makanya, orang-orang di lingkungan balap udah ngasih sinyal nih. Mereka bilang, jangan terlalu berharap banyak di Brasil. Hasilnya bisa jadi beda jauh dari Thailand.
Ini bukan berarti mereka ngeremehin Veda ya, tapi lebih ke ajakan buat kita semua biar realistis dan paham betapa beratnya tantangan yang lagi dia hadapi. Dan ini intinya, kita mungkin harus ngubah cara kita mandang kemenangan buat Veda di Brazil. Sukses buat dia kali ini mungkin bukan lagi finish 5 besar atau naik podium, tapi soal seberapa keras dia berjuang, seberapa cepat dia belajar. Kalau dia bisa finish di 10 besar aja, itu udah pencapaian yang luar biasa, monumental banget. Karena pada akhirnya, ya tantangan kayak ginilah yang jadi pembeda antara pembalap hebat dan seorang legenda sejati. Ini bukan soal menang gampang di sirkuit yang udah kamu kenal, tapi soal gimana seorang pembalap bisa ngadepin situasi nol data, naklukin motornya sendiri, dan berjuang melawan semua rintangan. Inilah yang nantinya bakal ngejawab pertanyaan besar itu, apa Veda Ega Pratama benar-benar punya mental dan skill buat jadi juara dunia?